yang secara alamiah. Adapun sebagian yang lain karena terlalu sibuk dan tergesa-gesa dengan berbagai urusan, seringkali tidak pernah menghayati dan merasakan bagaimana cara bernapas yang benar, sehingga tidak berjalan sebagaimana mestinya. Padahal bernapas yang tidak kita lakukan secara benar dan sehat akan menyebabkan banyak resiko kesehatan, seperti rusaknya ginjal, paru-paru yang keropos, serta otak yang tidak maksimal fungsinya. Satu paru-paru kita mempunyai kapasitas 6000 Celcius. Kapasitas sekitar 6000 Celcius. Di mana saat bernapas normal kita hanya memompa sekitar 600 Celcius. Sekitar 600 Celcius udara setiap kali bernapas ke paru-paru. Dengan bernapas secara dalam, maka paru-paru akan lebih banyak memompakan udara. Pada saat bernapas biasa, seseorang bernapas sebanyak 15-18 kali per menit. Sedangkan dengan teknik bernapas dalam, maka seseorang hanya bernapas sebanyak 4-8 kali per menitnya. Pada sisi yang lain, banyak sekali permasalahan yang menimpa seseorang dalam aktivitas keseharian kita. Masalah ini seakan datang silih berganti tanpa henti. Hampir 99% masalah yang kita hadapi oleh seseorang ternyata bersumber pada dua hal. Antara lain, pertama, berasal dari perhatian murni yang kita racuni oleh kenangan era lalu berupa rasa sesal, rasa bersalah, rasa menyayangkan yang sudah terlanjur, trauma, dan luka batin. Hal ini menunjukkan adanya pikiran kita yang terbawa pada era lalu yang kurang elok. Dalam bahasa Al-Quran ini disebut huznun. Kedua, muncul dan berasal dari khayalan era depan yang sesungguhnya belum tentu terjadi, seperti ketakutan, kekhawatiran, pesimis, optimis, cemas, gelisah, panik, antisipasi, dan harapan. Al-Quran menyebutnya khauf atau takut. Untuk ini kita perlukan sebuah metode cepat dan sederhana dalam mengatasi persoalan yang sedang kita hadapi, sehingga tidak bertumpuk-tumpuk di dalam pikiran kita hingga menyebabkan stres. Dalam hal ini, metode pernapasan yang baik akan menjadi sebuah solusi sederhana dan mudah. Salah satu bentuk atau cara bernapas yang benar, sehat, dan menghasilkan rasa spiritual adalah metode napas dengan sebuah kesadaran terukur yang membuat artikel sebut dalam satu istilah napas kesadaran. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah surah kedua ayat 112. Bismillahirrahmanirrahim. Bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Tidak demikian orang yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah serta berbuat ihsan akan mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut yang menimpa mereka dan mereka pun tidak bersedih. Napas kesadaran melalui langkah-langkah yang jelas, terukur dan berjenjang. Metode ini menjadi mudah untuk kita lakukan dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di antara bentuk implikasi metode ini adalah pikiran menjadi tenang, jiwa menjadi tentram, dan objek hati individu kita menjadi hadir atau hidup atau berdetak menjadi khusyuk. Bahasan tentang napas kesadaran inilah yang akan kita jelaskan oleh pembuat artikel dengan suatu pendekatan studi integratif
antara psikologi dan kerohanian. Untuk masuk pada pemahaman pendekatan yang kita gunakan, maka artikel ini diawali dengan upaya menjelaskan tentang terminologi napas dan kaitannya dengan terminologi kerohanian dan psikologi. Hubungan napas, nafs, dan al-hayyah. Secara umum, kata nafs atau jiwa menunjuk pada aspek terdalam atau insight kita sebagai manusia yang memiliki sisi positif, yakni potensi baik atau takwa, dan sisi negatif, yakni potensi kurang elok atau fujur. Nafs dalam Al-Quran tersebut dalam bentuk tunggal sebanyak 116 kali, dan dalam bentuk plural atau anfus dan nufus sebanyak 155 kali. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, kata nafas dalam Al-Quran tidak disebutkan untuk substansinya sendiri, yakni terikat oleh badan. Nafs bersifat seperti tanah dan api. Ia diciptakan Allah dalam keadaan sempurna yang berfungsi menampung serta mendorong kita sebagai manusia berbuat keelokan atau kekurang elokan. Karena ini, sisi dalam kita sebagai manusia inilah yang dianjurkan Al-Quran untuk kita perhatikan secara seksama. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surah Asy-Syams surah ke-91 ayat 7 sampai 9. Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Dan demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya, lalu dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaannya. Sungguh beruntung orang-orang yang menyucikannya atau jiwa itu. Nafs merupakan sinar horizontal, artinya cahaya atau nur Tuhan telah menyatu pada tubuh kita sebagai manusia yang bersifat nasutiyah atau kemanusiaan dan menimbulkan tingkah laku. Ia merupakan sinergi antara fisik dan ruh atau psikis. Secara tegas, Ibnu Arabi menjelaskan mengenai hal ini. Ketahuilah bahwa pertumbuhan manusia secara sempurna adalah dari segi ruh, fisik, dan jiwa. Sinergi psikofisik ini menimbulkan tingkah laku baik lahir maupun batin. Fenomena atau gejala nafs ini dapat kita ketahui melalui pemikiran dan perenungan yang mendalam. Nafs baru muncul dalam arti memiliki entitas tatkala jasad sudah kita sempurnakan oleh Tuhan, dan kemudian dia menghembuskan sebagian ruhnya kepada jasad. Nafs memiliki hubungan yang sangat erat dengan napas. Secara etimologis, nafs berasal dari kata nafs yang berarti bernapas, yakni napas yang keluar dari rongga. Arti kata tersebut selanjutnya berkembang sehingga kita temukan aneka arti seperti menghilangkan, melahirkan, bernapas, jiwa, ruh, darah, manusia, individu, dan hakikat. Namun keanekaragaman arti ini tidak menghilangkan arti asal. Sampelnya ungkapan bahwa Allah menghilangkan kesulitan dari individu kita seseorang digambarkan dengan ungkapan nafas Allah kurbatah. Karena kesulitan kita seseorang ini hilang bagaikan hembusan nafas kita. Nafs juga diartikan sebagai darah. Karena bila darah sudah tidak beredar lagi di badan kita, dengan sendirinya napas kita juga akan hilang. Sementara ini, wanita yang sedang menstruasi atau haid dinamakan an-nufasa. Karena ketika ini
ia sedang mengeluarkan darah, sehingga kalimat nafisatul mar'ah gulaman artinya sebagai wanita itu melahirkan. Abu Bakar Al-Baqilani menjelaskan bahwa napas ini adalah nyawa. Apabila ia keluar, maka jadilah ia napas, sehingga napas adalah nyawa atau jiwa dalam kehidupan manusia. Napas juga diartikan sebagai udara yang keluar dan masuk dalam tubuh kita sebagai manusia untuk memompa darah dan membuat kita sebagai manusia dapat bertahan hidup semua. Napas kesadaran makhluk hidup, khususnya kita sebagai manusia, pasti bernapas, karena kehidupan tidak dapat kita lepaskan dari aktivitas pernapasan. Pernapasan ini adalah pergerakan terus-menerus, berganti-ganti antara penarikan dan penghembusan udara yang kita lakukan agar seseorang tetap hidup. Dapat kita katakan bahwa napas adalah hal pertama dan terakhir yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Artinya, perjalanan hidup ini terjadi di antara napas pertama dan napas terakhir. Allah Subhanahu wa ta'ala menyempurnakan kita sebagai manusia dengan meniupkan ruh ke dalam jasad. Kata tiup sangat erat kaitannya dengan napas, yang memberikan gambaran bahwa Allah menggunakan napasnya untuk mengikat atau menyatukan jasad dan ruh. Ilustrasi ini meyakinkan bahwa napas bukan suatu pemberian yang sama dengan pemberian lain. Kita sebagai manusia dapat saja tidak makan dan minum selama berhari-hari dan tetap hidup. Namun kita tidak dapat meningkatkan aktivitas bernapasnya meskipun 5 menit saja. Jadi napas yang keluar dan masuk ke dalam tubuh merupakan anugerah besar yang tidak pantas untuk kita sia-siakan. Napas membawa oksigen ke dalam aliran darah untuk kelangsungan hidup. Ia memiliki energi dan kekuatan atau power yang sangat dahsyat. Napas adalah simbol kehidupan yang memegang peran sebagai sangat penting dalam al-hayah. Al-hayah yang dimaksud adalah daya, tenaga, energi, atau vitalitas hidup atau vitality of life, yang karenanya kita sebagai manusia dapat bertahan hidup. Ketika bernapas, 12 ketika bernapas, seseorang sedang menjernihkan pikiran dan jiwa atau aspek psiko. Ini otomatis akan membantu keselarasan saraf dan otak atau aspek neuro, yang kemudian berakibat lebih seimbangnya sistem kelenjar dan hormon. Atau aspek al-hayah adalah daya, tenaga, energi atau vitalitas hidup atau vitality, yang karenanya kita sebagai manusia dapat bertahan hidup. Menurut Abdul Mujib al-hayah terbagi 2, jasmani dan rohani. Jasmani yang intinya berupa nyawa atau energi fisik atau at-taqatul jismiyah, disebut juga ruh jasmani. Bagian ini sangat bergantung pada susunan sel, fungsi kelenjar, alat pencernaan, susunan saraf sentral yang dapat ditampilkan dengan tanda-tanda fisiologis, pembawaan dan karakteristik yang kurang lebih konstan sifatnya. Ruhani yang intinya berupa amanat dari Tuhan atau al-amanatul ilahiyah, disebut juga ruh rohani. Amanah merupakan energi fisikis atau at-taqatul ruhaniyah yang membedakan kita sebagai manusia dengan makhluk lain. Melalui 2 bagian ini, maka vitalitas kita sebagai manusia menjadi sempurna.
Tanpa nyawa, maka jasmani kita sebagai manusia tidak dapat hidup. Dan tanpa amanah, maka rohani kita sebagai manusia tidak bermakna. Al-Haya tidak sekedar menghidupkan kita sebagai manusia, tetapi juga menjadi esensi atau al-haqiqah bagi kehidupan kita. Efek domino ini akhirnya akan bermanfaat untuk memperkuat daya tahan tubuh kita seseorang atau aspek imuno. Secara ilmiah dapat kita ketahui bahwa napas yang masuk berupa oksigen, bukan napas yang keluar berupa karbon dioksida. Napas yang keluar tidak lagi untuk kita sebagai manusia, melainkan untuk tumbuh-tumbuhan. Ketika berada dalam rahim, kita seorang bayi bernapas dengan bantuan kekuatan napas ibu kita. Selama berbulan-bulan dalam kegelapan, diselimuti dengan berlapis-lapis membran, kita tetap dapat hidup tanpa luka berkat napas tersebut. Riset file menggambarkan napas seperti angin yang bertiup dan membawa unsur-unsur yang cukup ringan dari bumi untuk disebarluaskan. Ia menghantarkan harumnya bunga, membawa dedaunan ketika berguguran dari pepohonan, dan menerbangkan benih tanaman ke tempat di mana benih itu tumbuh dan berkembang. Ada pesan yang tersirat di sini. Kita seseorang lahir ke dunia dengan napas dan meninggalkan kehidupan ini dengan napas pula. Para ikhwan dirahmati Allah, kebanyakan kita karena menjalani hidup kita secara mekanis, melupakan segala sesuatu mengenai pernapasan yang baik saat kita berjuang mengisi paru-paru kita dengan udara dan menggenggam sisa-sisa terakhir dari apa yang kita kenal sebagai kehidupan di dunia hingga kematian kita. Kematian, kehidupan, kegelisahan, dan ketenangan kita sebagai manusia juga diisyaratkan oleh napas. Dari hembusan napas setiap kita sebagai manusia dihidupkan, dengan hembusan napas kita sebagai manusia menjalani dan mengakhiri kehidupan. Saat kita mengalami kesusahan, ketakutan, kesedihan, dengan menarik napas secara dalam-dalam, tenang perlahan, lembut, dan menghembuskannya dengan cara yang sama akan dapat meringankan apa yang telah sesak dalam dada. Seolah-olah napas memiliki jari-jari yang lebar dan mampu meraup segala rasa buruk atau negatif dalam dada, lalu mengeluarkannya. Karena ini, sebuah pernapasan yang baik akan memberikan pengaruh terhadap vitalitas atau energi. Ia dapat meningkatkan vitalitas sehingga tubuh kita penuh energi dan tentu akan menjadi sehat. Pernapasan juga memiliki hubungan dengan pikiran atau otak yang merupakan pusat komando dari berbagai gerakan motorik tubuh, termasuk gerakan bernapas. Bila pikiran cemas, gerakan bernapas menjadi kacau, cenderung cepat dan pendek-pendek. Jika pikiran kacau, napas juga akan menjadi kacau, sehingga oksigen yang kita serap tidak sesuai dengan kebutuhan tubuh. Hal ini tentu akan mengacaukan sistem tubuh. Bila berlangsung terus-menerus, pasti akan membahayakan integritas fisik, pikiran, dan jiwa kita. Pola bernapas sangat menggambarkan kondisi batin dan objek hati individu kita seseorang. Coba perhatikan bagaimana pola napas berubah ketika batin kita seseorang sedang merasa emosi, tenang, marah, lega, merasa nikmat atau sedih. Karena ini pola bernapas terkait erat dengan emosi dan keadaan pikiran seseorang. Pada saat kita seseorang cemas,
bernapas dengan tenang dan dalam. Bernapas dengan tenang dan dalam adalah sebuah kondisi yang sulit. Pada saat kita seseorang marah, napas kita seseorang akan menjadi berat dan cepat secara spontan. Pada saat tergesa-gesa, maka napas pun akan cepat dan tersengal-sengal. Sebaliknya, saat dalam keadaan tenang, maka napas akan lebih melambat, mendalam, dan memerlahan. Dengan demikian, melakukan pernapasan secara sadar akan membantu aliran, gerakan, dan menolong kita seseorang untuk memusatkan perhatian pada era sekarang dan pada gerakan fisik yang harus kita lakukan, sehingga melakukan pernapasan secara sadar akan membantu kita seseorang lebih fokus dan penuh konsentrasi. Dengan kata lain, napas yang terbaik untuk melepas stres, mendamaikan objek hati individu kita, dan menjernihkan pikiran kita adalah napas yang kita lakukan dengan sengaja dan penuh kesadaran. Bernapas dengan sadar ini juga bagaikan menekan tombol reset pada sistem tubuh, pikiran, rasa, dan jiwa kita seseorang. Sebagaimana komputer yang sedang hang. Bernapas dengan cara ini mengembalikan posisi nol pada setiap sistem informasi dalam individu kita seseorang. Dalam dunia ilmiah, mekanisme pernapasan kita sebagai manusia merupakan hal yang sangat menakjubkan. Proses bernapas yang dilakukan tanpa henti selama 24 jam sejak kita sebagai manusia lahir ke dunia ini merupakan salah satu misteri kehidupan yang terus-menerus diupayakan kita sebagai manusia untuk kita ungkapkan. Penemuan baru-baru ini yang kita lakukan oleh National Institute of Health Amerika Serikat menyatakan bahwa pernapasan memegang kunci dalam rahasia keteraturan tekanan darah. Menurut teori ini, dengan menurunkan sejumlah hirupan dan hembusan napas per menit selama periode kecil setiap hari, maka kita seseorang dapat terhindar dari risiko tekanan darah tinggi. Hasil penelitian mereka terhadap para pasien tekanan darah tinggi menunjukkan terjadinya penurunan angka tekanan dalam beberapa hari setelah pasien mampu mengatur pernapasannya dengan baik. Penemuan di atas semakin melegitimasi praktik-praktik latihan pernapasan yang sering dilakukan masyarakat saat ini, seperti meditasi, latihan pernapasan tenaga dalam, yoga, dan sebagainya. Latihan-latihan ini pada dasarnya menitik beratkan pada kemampuan kita seseorang untuk mengontrol jalannya pernapasan untuk tujuan-tujuan tertentu. Saat ini, fenomena ketertarikan orang pada latihan pernapasan dan pelatihan sejenis juga semakin meningkat. Fenomena ini bisa jadi disebabkan karena tingkat stres yang dialami oleh individu dalam masyarakat semakin meninggi. Berbagai permasalahan sosial, ekonomi, dan politik muncul silih berganti. Semuanya tentu saja perlu dicarikan jalan keluarnya secara baik. Di berbagai kota besar dunia, termasuk Indonesia, latihan pernapasan ala meditasi, yoga, dan tai chi begitu marak dilakukan. Produk-produk impor dari negeri Cina ini sangat digandrungi masyarakat. Belum lagi pelatihan ala penyembuhan seperti Reiki yang menitik beratkan pada penyembuhan. Sayangnya, sebagai anugerah Tuhan yang tak terhitung harganya, banyak kita sebagai manusia yang melupakan dan meremehkan potensi pernapasan yang kita miliki. Padahal pernapasan yang baik akan melahirkan jasmani dan mental. Kita seseorang yang melakukannya dengan tepat akan mampu memiliki tingkat ketenangan luar biasa dalam mengatasi berbagai masalah dalam kehidupan.
Oleh karena ini, nafas menjadi sumber vital kehidupan dan anugerah Tuhan yang sangat penting kepada kita sebagai manusia. Ia merupakan rahasia besar dalam kehidupan ini, karena tanpa nafas tidak akan ada apapun di alam semesta yang menjadi tempat tinggal makhluk. Minum dulu. Hubungan nafas dengan zauq. Dalam tradisi Islam, khususnya kerohanian, ditemukan beberapa ajaran dan praktek yang menggunakan cara-cara pengaturan nafas yang dapat menghasil zauq atau rasa spiritual atau rasa rohani. Di antaranya zikir dan tafakur atau tafakur. Kedua hal ini akan kita jelaskan secara singkat. Kemudian akan kita hubungkan dengan upaya menghidupkan spiritualitas. Menurut Abu Hamid Al-Ghazali, zikir merupakan hal yang penting, bahkan sebagai satu-satunya teknik yang kita pakai untuk memusatkan objek hati individu kita atau qalb hanya kepada Allah. Bagi Aus Abdullah bin Abdullah, zikrullah ini merupakan sinar bagi objek hati individu kita. Dalam prakteknya zikir pada tahap awal ini dimulai dengan penyebutan asmanya dengan lisan secara perlahan dan berulang-ulang selama jangka waktu tertentu sampai kita rasakan memadai dan cukup. Selanjutnya, pengulangan nafas kesadaran dengan lisan ini pada waktunya akan kita hentikan dengan penutupan mulut dan tanpa menggerakkan lidah, sehingga akan turun dan berubah menjadi zikir qalbu atau ingatan objek hati individu kita. Zikir qalbu ini akan semakin memenuhi seluruh bagian tubuh kita, termasuk nadi, darah, dan saraf-saraf dengan cara mendengarkan zikir tersebut dengan tenang melalui objek hati individu kita. Setelah ketenangan dan kenyamanan yang kita rasakan berubah menjadi sebuah kesadaran, maka zikir qalbu menjadi semakin dalam dan beralih menjadi zikir ruh. Inilah zikir yang kita lakukan dengan sebuah kesadaran lahir dan batin, tanpa bacaan, tanpa suara dan huruf. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli alaihi.